ayam yang kita lihat sehari-hari merupakan kerabat jauh dari Tyrannosaurus Rex. Terus kira-kira kenapa sih kok kehidupan di bumi itu sangat beragam dan terus berubah? Jawabannya ada di satu kata, yaitu evolusi. Evolusi tidak hanya menjelaskan mengenai teori kera menjadi manusia, melainkan teori evolusi menjelaskan bagaimana proses luar biasa asal-usul dari keanekaragaman hayati. Jadi, apa itu evolusi? Pengertian evolusi yaitu perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan perubahan individu seperti ulat menjadi kupu-kupu, melainkan perubahan pada tingkat genetik dalam skala waktu yang sangat lama. Pernahkah kita bertanya, bagaimana makhluk hidup dapat berubah dari waktu ke waktu dan mengapa beberapa organisme mampu bertahan hidup di lingkungannya sementara yang lain tidak? Salah satu penjelasan ilmiah mengenai hal ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Charles Darwin melalui konsep yang dikenal sebagai seleksi alam. Perbedaan sifat antar individu ini disebut variasi. Dalam satu populasi, tidak ada individu yang benar-benar sama. Setiap organisme memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, seperti ukuran tubuh, warna, atau bentuk organ tertentu. Variasi inilah yang menjadi dasar penting dalam proses seleksi alam. Variasi sifat tersebut membuat setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda untuk bertahan hidup. Ketika lingkungan menghadirkan berbagai tantangan seperti predator, perubahan iklim, atau keterbatasan makanan, tidak semua individu mampu bertahan. Hanya individu dengan sifat yang paling sesuai dengan lingkungannya yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Untuk memahami konsep ini, kita dapat melihat contoh pada jerapah. Bayangkan sebuah populasi jerapah yang hidup di alam liar, tidak semua jerapah memiliki panjang leher yang sama. Ada yang memiliki leher lebih pendek, dan ada pula yang memiliki leher lebih panjang. Ketika makanan di bagian bawah pohon semakin terbatas, jerapah dengan leher yang lebih panjang dapat menjangkau daun di bagian atas pohon sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jerapah yang mampu bertahan hidup kemudian berkembang biak dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Seiring berjalannya waktu, sifat leher yang lebih panjang menjadi lebih umum dalam populasi karena sifat tersebut memberikan keuntungan dalam memperoleh makanan. Proses inilah yang disebut dengan seleksi alam. Melalui variasi sifat, tekanan lingkungan, dan pewarisan sifat kepada generasi berikutnya, organisme yang memiliki sifat paling menguntungkan akan lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Dengan demikian, seleksi alam menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses evolusi makhluk hidup. Untuk mengetahui apakah evolusi benar-benar terjadi, para ilmuwan tidak hanya mengandalkan teori atau dugaan. Mereka mencari bukti ilmiah yang dapat diamati dan dipelajari secara langsung. Bukti-bukti ini sering disebut sebagai jejak kaki evolusi. Karena seperti jejak kaki yang tertinggal di pasir, bukti tersebut menunjukkan bahwa suatu proses pernah terjadi di masa lampau. Beberapa bukti yang mendukung teori evolusi antara lain catatan fosil, anatomi perbandingan, dan biologi molekuler atau DNA. Fosil merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang tersimpan di dalam lapisan batuan selama jutaan tahun. Fosil dapat berupa tulang, gigi, cangkang, ataupun jejak organisme yang mengalami proses pembatuan akibat perubahan geologi. Melalui fosil, para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana bentuk tubuh organisme pada masa lampau. Dengan membandingkan fosil yang ditemukan pada berbagai lapisan batuan, ilmuwan bisa melihat perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu. Analogi yang dapat digunakan adalah seperti album foto keluarga. Jika kita melihat foto keluarga dari generasi ke generasi, kita bisa melihat bagaimana penampilan anggota keluarga berubah seiring waktu.
Begitu juga dengan fosil. Fosil dapat dianggap sebagai album foto kehidupan di bumi yang merekam bentuk makhluk hidup dari masa ke masa. Bukti evolusi juga dapat ditemukan melalui perbandingan struktur tubuh antar makhluk hidup yang dikenal sebagai anatomi perbandingan. Salah satu konsep penting dalam anatomi perbandingan adalah homologi, yakni kesamaan struktur dasar organ pada organisme yang berbeda. Contohnya adalah kemiripan struktur tulang pada sayap kelelawar, sirip paus, dan tangan manusia. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda tapi punya pola susunan tulang yang mirip, seperti humerus, radius, dan ulna. DNA merupakan materi genetik yang menyimpan informasi tentang sifat dan karakteristik suatu organisme. Dengan membandingkan urutan DNA antar makhluk hidup, para ilmuwan bisa tahu hubungan kekerabatan antara spesies yang berbeda. Analoginya seperti membandingkan teks dalam sebuah buku resep. Jika dua buku resep memiliki banyak bagian yang sama, kemungkinan besar kedua buku tersebut berasal dari sumber atau penulis yang sama. Begitu juga jika adanya kemiripan pada kode genetik akan menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Pernah dengar orang bilang manusia berasal dari kera? Kalau memang begitu, kenapa kera masih ada sampai sekarang? Apakah teori evolusi memang mengatakan hal seperti itu? Kita akan membahas fakta tentang evolusi manusia dan mitos yang sering disalahpahami. Banyak orang yang mengira teori evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, seperti yang terjadi pada sekarang. Misalnya, monyet dan gorila. Faktanya, manusia tidak berasal dari kera modern. Manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama yang hidup jutaan tahun yang lalu. Dari nenek moyang tersebut, garis keturunannya berkembang menjadi berbagai spesies seperti manusia dan kera. Contoh dari kera ini seperti gorila dan simpanse. Kita perlu ketahui bersama bahwa DNA manusia dan simpanse memiliki kemiripan lebih dari 98%. Hal ini menandakan bahwa kita memiliki hubungan evolusioner yang dekat. Jadi, teori evolusi mengatakan bahwa manusia tidak berasal dari kera, melainkan manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama yang hidup jutaan tahun yang lalu. Dan dengan hal ini kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Dengan memahami sains yang benar, kita dapat membedakan antara mitos dan fakta. Jadi kesimpulannya adalah evolusi merupakan proses yang berlangsung dari jutaan tahun yang lalu hingga saat ini. Hal ini merupakan cara alam untuk memastikan kita tetap bertahan di bumi ini.